Oke, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara edukasi bersama GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini kita, seperti biasa di hari Rabu, ada live trading ya, live trading, hari ini hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Nah, di bulan terakhir di bulan Juni ya, karena besok sudah masuk bulan Juli. Nah, kalau yang awal-awal bulan biasanya teman-teman trader biasanya melihat di hari Jumat. Nah, di hari Jumat pasti ada uh, data ekonomi yang cukup apa ya, high impact lah ya, pengaruhnya cukup besar terhadap uh, pergerakan market, entah itu ya intinya sih terhadap indeks dolar ya, mata uang dolar Amerika. Entah itu nanti berpengaruh terhadap mata uang di forex yang lawannya USD atau yang non USD juga ikut bergerak, ataupun di saham juga ikut bergerak, indeks saham juga sama bergerak, dan juga komoditas. Nah, yang menjadi perhatian biasanya komoditas emas lah ya, XAU USD. Nah, untuk minggu ini besok Jumat ya, besok Jumat itu ada non farm payroll. Jadi jangan lupa untuk para trader yang saat ini lagi online di Klik Meeting maupun di YouTube di channel GK Invest Semarang. Jangan lupa besok Jumat ada non-farm payroll. Non-farm payroll di bulan ini diprediksi, sebentar saya lihatnya dulu. Nah ini, diprediksi mengalami kenaikan. Ini saya pakai investing ya, investing.com. Minggu kemarin data non-farm payroll di 559.000. Diperkirakan untuk bulan ini, di bulan Juni ya, bulan Juli. Bulan Juli sekitar 700.000. Jadi ada kenaikan sekitar berapa nih? 140 ya, 141. Nah, 141.000, kurang lebihnya seperti itu, 141.000. 141.000 ya menurut saya sih lumayan lumayan banyak lah ya. Lumayan banyak sekali. Nah, diperkirakan untuk laporan gaji tenaga kerja non pertanian diperkirakan naik untuk bulan Juli atau besok Jumat dirilis. Kemudian dari sektor tingkat pengangguran diperkirakan juga turun. Nah, karena sikap optimisme, bukan sikap ya, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika, juga Bank Sentral Amerika, yang mana diperkirakan, jadi analis menempatkan kemungkinan terjadi penurunan tingkat pengangguran. Karena laporan pekerjaan biasanya laporan dari jumlah tenaga kerja atau yang perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan di Amerika itu bertambah, dan ini berpotensi untuk mengurangi tingkat pengangguran di Amerika. Jadi analis menempatkan di 5,79% dari data sebelumnya di bulan lalu sekitar 5,8%. Ya, ada penurunan sekitar 0,1%. Nah, diperkirakan terjadi imbasnya kalau memang benar-benar tingkat pengangguran itu berkurang, otomatis ini bagus untuk mata uangnya. Jadi mata uang kemungkinan akan menguat kalau secara teori seperti itu. Sedangkan non-farm payroll-nya pun kalau misalnya ada kenaikan dari upah tenaga kerja dari sektor non pertanian, kalau mengalami kenaikan berarti penguatan untuk US dollar. Nah, untuk aktualnya kita lihat besok hari Jumat. Jadi cukup apa ya, biasanya kalau non-farm payroll itu biasanya dinanti-nanti oleh para trader dari seluruh dunia. Trader, pelaku pasar dan sebagainya lah ya. Itu akan dilihat dari angka non-farm payroll Amerika yang dirilis di negara Amerika. Kemudian besok Kamisnya juga data ekonomi juga cukup penting sekali. Ada ISM non manufaktur, ISM manufaktur ya, itu Kamis. Nah, kemudian untuk yang di hari ini bentar lagi akan dirilis ADP non farm atau perubahan tenaga kerja non pertanian. Nah, untuk ADP non farm diperkirakan
Untuk malam hari ini, kurang dari yang sekitar 7 menit, 8 menit lagi lah ya dirilis. 19 jam 19 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian barat. Diperkirakan, mengalami penurunan dari data sebelumnya, bulan kemarin sekitar 978.000. Diperkirakan untuk, di bulan ini sekitar atau malam hari ini nanti dirilis diperkirakan turun ke 600.000. Jadi penurunan sekitar 378.000. Nah, ini nanti paling enggak market akan kembali ya bergejolak ya karena perubahan tenaga kerja non pertanian atau ADP non farm ini termasuk kategori bintang 3. Jadi pengaruhnya sangat tinggi sekali terhadap pergerakan terutama mata uang US dollar. Nah, kalau mata uang US dollarnya berfluktuatif otomatis akan mempengaruhi mata uang yang menjadi rival atau lawan dari US dollar. Entah itu euro, entah itu pound sterling, entah itu yen, Aussie, dan lain sebagainya. Termasuk rupiah mungkin juga bergerak. Nah, tapi kita nggak tahu. Mungkin lihatnya di trading view ya, mungkin bagi teman-teman yang mungkin lihat efek terhadap non perak di mata uang rupiah mungkin aja. Nah, itu ada di trading view. Karena di MetaTrader 5 BK Invest kita tidak ada sih ya. Tidak ditradingkan maksudnya. Kemudian untuk malam hari nanti juga akan dirilis penjualan rumah tertunda. Jadi pending home sales itu nanti jam 9 malam. Ini termasuk kategori bintang 3 ya. Jadi cukup memberikan efek fluktuatif atau bervolatilnya atau bergeraknya mata uang dolar Amerika. Entah itu menguat ataupun melemah tergantung dari angka aktual yang nanti jam 9 malam atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat dari sektor perumahan nanti akan dirilis. Dari prediksinya untuk bulan ini, untuk laporan bulan ini, untuk malam hari ini, prediksi untuk penjualan rumah tertunda sekitar minus 0,8%. Data sebelumnya sekitar minus 4,4%. Jadi ada kenaikan ya, ada kenaikan di sektor penjualan rumah. Jadi kalau penjualan rumahnya mungkin banyak, berarti banyak orang yang punya duit untuk bikin atau untuk membeli rumah baru. Nah, istilahnya seperti itulah ya gambarannya. Nah, itu nanti akan dirilis jam 9 malam. Kemudian bagi Anda yang saat ini punya open posisi di komoditas atau di minyak mentah atau di crude oil ya, nanti malam jam 21.30 waktu Indonesia bagian barat akan dirilis laporan stok cadangan minyak di Amerika. Laporannya dilaporkan oleh EIA, Energi Informasi Administrasi. Diperkirakan untuk minggu ini ya, diperkirakan untuk minggu ini mengalami kenaikan stok dari minggu kemarin sekitar minus 7.614.000. Diperkirakan untuk minggu ini naik ke minus 4.686.000. Jadi kalau ada penambahan stok biasanya secara teori harga crude oil biasanya akan melemah. Tapi ya tergantung dari permintaan juga sih ya. Dari segi permintaan, kalau misalnya permintaannya naik, kemudian stoknya juga bertambah ya, paling membuat harganya ya paling naik naik turun lah ya biasanya, atau mungkin dalam range yang pendek atau kecil. Tapi kalau permintaannya turun, kemudian stok cadangan minyak misalnya dia bertambah, nah itu akan membuat harga crude oil secara teorinya biasanya dia akan turun atau melemah, seperti itu. Dan sebaliknya. Nah itu tadi untuk data ekonomi dirilis hari ini. Ada ADP nanti bentar lagi jam 19.15. Kemudian ada penjualan rumah tertunda jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat, dan jam 21.30 waktu Indonesia bagian barat akan dirilis stok cadangan minyak versi EIA. Nah, ini bagi Anda diperhatikan untuk jadwal data ekonomi itu akan dirilis karena akan berpengaruh terhadap pergerakan instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, saya rasa tidak banyak
saya ngomong ya, ini karena soalnya bentar lagi ada ADP non-farm dirilis, kurang 2, 3 menit, sekitar 3 menit, 2 menit lagi. Kita langsung saja terhubung dengan, Bro Ardiansyah. Gimana kabarnya, Bro? Oke, kita masih menunggu sambungan audio dengan, eee, Ardiansyah. Oke, bagi teman-teman yang barusan masuk, di channel, bukan channel ya, channel YouTube ya, YouTube GK Invest Semarang, kemudian juga ada yang masuk di Klik Meeting, kita ucapkan selamat, eee, malam, selamat bergabung di acara live tadi. Oke, sambil kita menunggu sambungan audio dan visual ya maksudnya, kameranya, audio suaranya, dengan Ardiansyah. Jadi diperhatikan untuk malam hari ini bentar lagi akan dirilis ADP non-farm payroll. Harga emas kemarin sempat turun ya, di level 17.50. Nah, ini merupakan support kunci untuk di 17.750. Nah, untuk yang crude oil juga masih stay, masih cukup nyaman. Nah, nanti akan kita lihat secara analisa secara teknikal, apakah harga crude oil akan terkoreksi atau dia akan, menuju targetnya. Nah, target secara medium medium ya, medium sekitar 75 sampai 76. Tapi kita akan lihat karena besok Kamis tanggal 1 atau besok ya, besok itu ada meeting OPEC. Nah, negara penghasil minyak atau pengekspor minyak mentah akan, meeting secara online. Halo Bro, gimana kabarnya? Oke, kita sambil menunggu sambungan audio dengan Ardiansyah. Oh, mhm. Oke, sambil kita menunggu, sambungan audio visual dengan, Ardiansyah yang ada di sana, kita nunggu untuk, beliau bisa memberikan paparan secara analisa teknikal melalui berbagai metode. Nah, karena market ini kan pergerakannya kan juga lumayan, kemarin juga, eee, ada penguatan untuk USD ya, karena rumornya, untuk angka non-farm diperkirakan untuk naik. Nah, seperti itu. Jadi membuat, sedikit sentimen market untuk pergerakan tadi malam penguatan untuk USD. Dan untuk perlahan-lahan untuk hari ini harga emas juga, kembali menanjak, kembali pulih tapi masih belum, berhasil menyentuh 1.800. Nah, bahkan semakin turun di 17.50. Demikian dengan harga pound sterling yang masih stay di 1.38.600-an ya, sekitar segitu. Oke Bro, gimana kabarnya? Ya, kita sambil menunggu sambungan audiovisual dengan Ardiansyah. Oke, sambil kita menunggu, sambungan telepon dari sambungan telepon sambungan audiovisual maksudnya. Nah, sambil kita menunggu sambungan audiovisual dengan Ardiansyah yang mungkin sedikit terkendala dengan koneksi internet, lagi diperbaiki, mudah-mudahan secepatnya bisa langsung, apa namanya, bergabung dengan kita untuk memberikan analisa secara teknikal. Oke, untuk ADP non-farm sudah dirilis ya. ADP non-farm aktualnya keluarnya di 692.000. Jadi lebih tinggi dari
prediksinya 600.000 pas. Aktualnya keluarnya 692.000. Nah, selisih 92.000. Membuat harga emas juga membuat harga pergerakan mata uang lainnya juga masih stay ya, masih belum banyak bergerak. Halo, gimana bro kabarnya bro? Sehat Pak. Alhamdulillah. Nggak tahu coba bisa keluar masuk ini. Iya, mungkin terkendala dengan koneksi internet lah ya. Karena udah pakai Ya. langsung kabel langsung Pak. Oke, langsung aja disampaikan untuk analisa teknikal malam hari ini, bro. Ya, kita langsung aja. Jadi seperti biasa kita melihat beberapa. Oke, sambil kita menunggu sambungan audio dengan Ardiansah, sedikit terganggu dengan koneksi internet. Eh, angka November sudah angka November, ADP non farm ya, ADP dulu, jadi pra non farm istilah orang mengatakan. Pra non farm sudah dirilis, selisihnya sekitar 92.000. Tapi masih di bawah data kemarin, data bulan lalu. Jadi membuat pergerakan beberapa instrumen di emas, di pound sterling masih 1,38.500 sekian. Sempat tadi melonjak naik sampai di 1,38.700 sekian. Kemudian GJ masih di 153.200 untuk running saat ini. Kemudian XAUUSD emas masih stay di 7.760. Jadi kalau menurut saya support kuat itu berada di 1.750 low yang kemarin. Nah, hati-hati dengan harga low kemarin. Tapi untuk analisa teknikal kita akan cek, kita akan lihat analisa teknikal bersama Ardiansah. Halo bro, gimana? Sudah Halo Pak. bisa mendengar suara saya? Ya, udah Pak. Oke, sudah terdengar. Ya. Langsung aja dibahas untuk analisa teknikal pada malam hari ini. Ya, kita lanjut aja. Maaf sebelumnya ada kendala koneksi sedikit. Jadi kita lanjut. Jadi seperti biasa kita lanjut aja. Kita coba bahas di gold dulu. Kalau kita perhatikan di gold ini kan sudah kita bahasakan kemarin bahwa kita ada target di 1760, kita sell stopnya di 1772. Waktu di hari Rabu kemarin kita ada opsinya dua, jadi buy stop dengan sell stop. Jadi yang kena itu di sell stopnya. Nah, sell stopnya itu targetnya yang kemarin kita pasang itu di 1761. Nah, kalau kita perhatikan kenapa bisa sampai market agak lebih dalam penurunannya, karena sebenarnya kan ada pola yang terbentuk di sini, namanya descending triangle. Biasanya kalau kita belajar pattern, kalau kita coba lihat pergerakan malam ini masih bergerak di range area itu, di sekarang di 1760. Ada masih sama opsinya nih kalau kita mau opsi buy-nya, karena juga kita harus hati-hati. Kalau kita perhatikan ini masih cenderung menunggu berita untuk hari Jumatnya. Jadi kemungkinan market, terutama gold ini yang sensitif dengan dolar, kemungkinan besar pergerakannya cuma di area ini.
di 1764 dan di 1755 di range area itu. Kalau kita ada pergerakannya, nah di sini ada pergerakannya 1760. Jadi ini harga tengahnya ini pivotnya ini 1760. Ya kita hapus saja dulu yang data yang kemarin. Nah ini kalau kita perhatikan untuk posisinya banyak nanti tinggal kita lihat. Kita bisa pasang buy stop untuk goldnya, untuk posisi buy-nya. Buy stopnya itu di 1761,50 untuk buy stopnya. Untuk stop lossnya nanti coba kita buat sambil menunggu perpindahan candle dulu. Di sini yang 30-nya. Kita mengetahui mana area stop loss kita. Targetnya masih sama di 1760 dan 1764. Targetnya agak kecil memang range-nya. Untuk gold kita sarankan untuk tidak mengambil take profit agak lebih dari 50 pips, karena kemungkinan besar itu range-nya itu bergeraknya cuma bolak-balik. Ini targetnya. Nanti tinggal kita lihat perkembangannya, posisinya. Yang kalau kita perhatikan ini yang saya blok warna merah ini hanya area untuk jangan trading di area ini di 1760 dan 1755. Kita takutkan jangan sampai harganya cuma bolak-balik di sini. Jadi opsinya masih sama yang di hari Rabu kemarin. Jadi kita pakai strategi buy stop dan sell stop. Untuk sell stopnya kita belum tentukan di mana area poinnya karena belum terbentuk harganya, di mana area untuk sell stopnya. Kecuali buy stopnya sudah ada, nanti di 1761,50. Targetnya itu di 1764,90. Kemungkinan besar masih polanya seperti ini. Kecuali keluar dari area yang saya buat ini kotak warna merah, kita bisa untuk posisi entry nyobainnya nanti tinggal kita lihat. Range-nya sebenarnya kecil, menyempit sebenarnya untuk gold, jadi harus hati-hati. Oke, kita lanjut sambil melihat ada beberapa chat dari Pak Wahyu. Euro Jepang Yen. Euro Jepang Yen. Kalau kita perhatikan Euro Jepang Yen ini kemungkinan besar masih melemah. Yang targetnya ini kalau kita perhatikan targetnya di 131. Tinggal kita lihat karena ini jadi supportnya sebenarnya ini ada import di sini. Untuk BJ Euro Jepang Yen-nya. Nah, kalau kita perhatikan jadi time frame kecilnya masih di area ini, jadi harus hati-hati Pak Wahyu untuk Euro Jepang Yen-nya, karena kemungkinan besar juga marketnya cuma bolak-balik di sini di area ini. Di kolom chat aja ya.
Jadi harus hati-hati untuk euro Jepaniannya Pak, karena kemungkinan besar pergerakannya cuma di area ini. Sekarang harga di 131,43, kemungkinan besar cuma naiknya paling di 131,50 atau 60, berkembang lagi di harga itu. Untuk pound sterling Aussie, pound sterling Aussie. Untuk GBP Aussie-nya ini kalau kita perhatikan, kita lihat dulu ini ya, sebelum punya datanya ini. Ya, paling kalau kita perhatikan ini GBP Aussie ini masih sama juga sebenarnya, pergerakannya masih di area ini. Perhatikan GBP Aussie itu targetnya di 1,8495, target GBP Aussie 1,849500. Jadi ya masih ada sekitar berapa pips ini kita lihat. Masih ada sekitar 20 sampai 25 pips targetnya. Cuman harus hati-hati. Misalkan ada pola market yang seperti ini, hati-hati pola-pola market yang seperti ini, pola grafiknya. Kalau kita perhatikan. Oke, kita lanjut di Aussie. Aussie mana? Kalau kita perhatikan di Aussie, masih sama yang pola yang kemarin kita bahasakan. Kita fokusnya kemarin itu nge-set untuk Aussie. Nah, kalau kita perhatikan kemarin, dan sebenarnya targetnya ini masih lanjut, masih cenderung melemah kalau kita perhatikan. Itu di apa untuk Aussie-nya kalau kita perhatikan. Kita hapus dulu untuk Aussie-nya. Kalau kita perhatikan di Aussie ini, arah pergerakan ini masih di area ini, di 0,75200 dan 0,74800. Area pergerakan USD di rentang harga 0,75 200 0,34. Nah, jadi seperti itu range pergerakan itu masih di area ini kalau kita perhatikan di Aussie. Range-nya masih kecil. Rata-rata market pergerakannya ini menyempit karena menunggu data di hari Jumat pusat. Kemungkinan besar market bergerak di hari Jumat lagi dong, di sesi Amerikanya. Jadi pola Aussie masih seperti ini. Kalau bisa dihindari aja ini yang posisi
untuk di apa titik di ausnya. Nah, kemungkinan besar masih di area ini. Nah, kemungkinan besar kalau pergerakannya cuma di area ini. Nah, ini. Jadi target selanjutnya itu untuk Aussie itu sekarang harga di 74.900, targetnya itu di 74.800, jadi masih ada sekitar 10 pips. Kita lihat dulu goldnya. Nah, kemungkinan besar gold ini balik lagi nih, masih bergerak di area ini. Coba kita lihat dulu. Ada sinyal untuk posisi kita di mana. Oke, kita lanjut di Euro USD. Euro USD sudah kita bahasakan juga kemarin di Rabu, kita sell di area 1.19600. Target pertama kita itu di 1.19200 dan di target keduanya itu di 1.1836. Di target kemarin yang sempat untuk ambil posisi sell di Euro USD, jadi targetnya memang sudah dapat untuk di Euro USD ini. Kalau kita perhatikan, nah, tinggal kita lihat pergerakannya ini. Nah, kalau kita perhatikan kemungkinan besar juga cuma harganya sampai di sini nih, di TP2-nya sekaligus Super 2-nya sebenarnya ini. Nah, kemungkinan besar lagi harga kembali. Ini tinggal kita menunggu apakah kita bisa eksekusi untuk order baiknya nanti di sini. Kita lihat di beberapa menit ke depan, di 19.45 dan 19.40, sekitar 10 menit lagi. Kita menunggu konfirmasi untuk posisinya banyak. Untuk Euro USD. Kalau kita perhatikan juga Euro USD ini paling bergerak di harga ini. Masih bergerak di range area area pergerakannya. Kita lanjut dulu, kita lihat di GBP USD. GBP USD juga kemarin kita ada posisi sell juga. Kita sempat nge-sell juga ini di GBP USD-nya. Lumayan kita profit saat kemarin juga ini di target. Cuma kita ambil target pertamanya dan ternyata masih lanjut di 38.40. Nah, kalau kita perhatikan rata-rata market ini, nah ini kalau kita perhatikan, nanti tinggal kita lihat di area ini. Kalau kita blok dulu, ya, hapus aja dulu yang data yang kemarin. Nah, kalau kita perhatikan ini, trennya masih sama. Nanti kita bisa lihat polanya. Ya, kemungkinan besar juga masih lanjut turun, masih ke 38 sebelum pullback. Ya, masih di sini 31.3800. Nanti tinggal kita lihat dulu apakah ini menjadi pitch bottomnya juga untuk posisi entry buy-nya nanti. Kita menunggu beberapa menit lagi ke depan. Nah, seperti ini. Nah, paling amannya sebenarnya sih kalau untuk poster ini kita bisa juga pasang untuk buy stop-nya nanti.
Kita bisa pasang buy stop di 38.700. Tinggal kita lihat opsinya. Tiga delapan 700. Tinggal kita lihat. Jadi seperti itu untuk di pound sterlingnya. Oke, kita lanjut di GJ dulu. Nah, untuk posisi GJ ini kita bisa pasang. Nah, ini bentar kita coba lihat. Nah, untuk GJ yang salah satu yang menarik juga. Untuk GJ kita bisa pasang. Coba saya langsung saja order. Kita bisa pasang order. Pending order. Kita bestop. Harganya itu di 153.153.280. Stop lossnya itu di 153.01. Take profitnya itu bisa di, kita lihat, kita ambil opsi untuk 28, kita ambil saja perbandingannya 1:1, 1,56 targetnya. Terlalu dekat kan. Oh iya, terlalu dekat. Gak apa-apa, kita pasang aja dulu. Nanti kita bisa pindahkan. Jadi kita ada buy stop GBP USD di harga 1,5328. Stop loss 1,5330. Satu, kita saja pasang di 1 poin 53 desktop. Jadi kita ada desktop untuk di poster ininya. Ini tinggal perhatikan. Ada tinggal kita lihat pergerakannya. Paling bagusnya sih kita menunggu untuk selesainya 4 ini di jam 9. Paling kita enternya di selesainya itu. Tapi nggak apa-apa, kita pasang desktop aja dulu. Karena juga nggak bisa terlalu bisa digeser. Karena selisih untuk desktopnya itu dia minimal kayaknya kalau di DKM Plus itu minimal dia jaraknya selisihnya 15 pips. Kalau kita pasang desktop atau kali ini. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu indeksnya. Kalau kita perhatikan indeksnya ini masih bergerak di range area ini. Kita buat dia kemarin. Masih sama kalau kita perhatikan. Ada pergerakannya cuma di range area ini di 9
9200 sampai 9240 masih bergerak di area ini. Kita harus hati-hati. Nah, ini juga kemungkinan besar indeks dolarnya nanti bergerak di hari Jumat dari keluar. Ya Pak, GDP Jepangnya. Oke, kita lihat dulu beberapa market. Di goldnya sama masih di area ini. Nah, ini ada opsinya juga. Kita ada dua opsi. Nanti di goldnya, seperti kita udah dikasih sinyal untuk posisi sell stopnya gimana. Jadi strategi untuk gold ini yang malam ini kita masih menggunakan buy stop dan sell stop, dan targetnya itu masih pendek ya. Jadi harap hati-hati untuk posisi 54 poin sell stop. Jadi rata-rata target ini masih kecil di rentang harga 30 sampai 50 pips. Jadi harap hati-hati. Nanti tinggal kita lihat mana yang bisa itu. Kita pasang saja dulu untuk buy stopnya. Satu 6161.500. Ini stop lossnya itu kita bisa lihat 1:1. Targetnya 4.500. Kita pakai dua opsi aja dengan sell stopnya itu di 15. Stop loss 1758. Nanti tinggal disesuaikan aja stop lossnya yang mana yang lebih yang mana dapat 500 poin. Nah ini jadi kita ada dua. Jadi nanti misalkan sudah ada yang salah satunya yang kena sell stop atau buy stopnya, kita close yang salah satunya ya, jangan di tempat terus. Kalau ada yang salah satunya udah kena ordernya. Jadi kita menunggu dulu sambil melihat ini. Jadi strateginya untuk malam ini kita masih pakai sell stop dan buy stop khususnya di gold. Nah, ini. Saya tulis aja di kolom chat ya. Buy stop besok di 15 mana tadi 17 61 500 sell 7 58 00 TT 164.
stop. Jadi lagi opsi kita ini masih pakai ini ya, tinggal lihat saya catat di oke, kita lanjut dulu. Untuk Pak Windy Irawan, USD Japanian. USD Japanian tadi kita udah bahasakan Pak. USD Japanian ini kemungkinan besar masih bergerak di range area ini Pak. Jadi harap hati-hati untuk di masih bergerak di juga 110 poin. Jadi harap hati-hati Pak, ini rawan untuk di USD Japaniannya, karena kemungkinan besar masih bergerak di area itu. Sekarang harga di 110.60, kemungkinan besar masih ke area ini Pak, 110.70 targetnya. Oke, coba kita lihat dulu marketnya lagi. Kalau kita lanjut, ada satu yang belum kita lihat, crude oil. Nah ini crude oil kita juga sudah bahasakan bahwa kemarin pada saat harga masih di 73, bahwa target sebenarnya itu crude oil itu masih mengejar ini 7500. Jadi untuk posisi nge-sell-nya belum ada tanda untuk posisi kita untuk nge-sell. Kalau kita perhatikan ini masih strong buy, masih dalam area buy-nya. Jadi harap hati-hati untuk di crude oil-nya. Nah, masih mengejar di 7500 target selanjutnya. Karena harga tertinggi kemarin itu cuma sampai di 7440, kemungkinan besar masih lanjut. Ya, jadi itu kemungkinan besar market masih bergerak range-nya menyempit karena kemungkinan menunggu data rilis di hari Jumat. Biasanya pergerakan market itu di awal bulan range-nya seperti ini. Apalagi ini kemungkinan semua market ini akan menuju pembentukan harga di candlestick monthly, weekly, dan daily-nya. Kita lihat gold-nya, ya gold. Kalau kita lihat nanti mana posisi untuk yang mana yang disentuh antara best stop-nya atau sell stop-nya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan seputar market malam ini? Jadi kita konsider kita masih menunggu best stop-nya. GU, pound sterling USD. Oh, pound sterling ya. Iya. Belum Pak, masih bergerak di range area 1.38 300 dan 1.38 300. Mungkin nunggu besok Jumat kali ya, mungkin non farm payroll-nya juga sedikit. Nah, jadi mungkin seperti itu, Pak. Ya, mungkin sepertinya trader juga masih menahan posisi untuk bukan menahan posisi, menahan diri lah ya, menahan diri untuk
apa namanya, masuk ke market sambil nanti menunggu angka non farm payroll besok hari Jumat. Tapi di tengah market lagi menyempit atau dalam bentuk ranging ini malah sebenarnya bisa dimanfaatkan sih bro ya. Iya Mau Pak, ke atas betul. bawah kan Terutama bisa. di gold ini yang paling menarik. Ya, yang benar kan di goalnya kan. Kalau breakout atas ya kita bisa apa namanya Iya, bestopnya bisa open lah ya. Sell stopnya kalau break iya, low ya sell stop bisa jadi open iya. seperti itu. Oke, saya rasa yang di YouTube juga tidak ada pertanyaan, yang di klik meeting juga sudah tidak ada pertanyaan. Tadi yang terakhir Pak Windy Irawan sudah dibahas ya untuk Iya, uji ya iya Pak. eh, USD Japanese Yen. Sedangkan untuk tadi setelah ADP non farm market juga bergeraknya nggak begitu banyak sih bro ya. Oh, udah ya Pak ya. Nah, ADP non farmnya tadi sudah dirilis tapi ya Oh emas iya. juga Iya, Pak. apa namanya emas juga kecenderungan turun penguatan untuk USD sih. Dari prediksinya cuma 600.000 tapi aktualnya keluarnya 690 berapa nih? 92.000 lah ya. Jadi masih di atas prediksi atau di atas forecastnya. Jadi buat Iya, penguatan indeks dolar. iya. Oke, saya rasa sudah tidak ditanyakan, cukup jelas semuanya sih bro. Iya, Pak. Untuk acara edukasi pada malam hari ini untuk live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Thank you bro sudah dipaparkan untuk analisa teknikal. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa Sama-sama Pak. apa namanya memberikan gambaran kepada trader seluruh Indonesia yang saat ini lagi melihat tayangan kita live trading bersama GK Invest Cabang Semarang melalui klik meeting maupun melalui channel YouTube GK Invest Semarang. Mudah-mudahan bermanfaat tadi yang sudah dipaparkan oleh teman saya Ardiansah. Iya, Dan Pak. siapa tahu untuk malam hari ini atau mungkin besok, apa yang saya sampaikan mungkin bisa mengenai target. Yang jelas untuk acara untuk live trading pada malam hari ini seperti biasa, disclaimer on ya. Jadi semua keputusan berarti di tangan Anda semuanya. Jadi di sini kita cuma memaparkan dan kita memberikan edukasi kepada Anda semuanya yang saat ini lagi nonton langsung di klik meeting maupun di channel YouTube. Ataupun bagi Anda yang mungkin nanti malam melihat tayangan ulang atau rekaman ulang di channel YouTube GK Invest Semarang, juga sekali lagi disclaimer on untuk apa namanya analisa untuk live trading ini. Kemudian bagi Anda yang belum menjadi nasabah GK Invest Semarang, nah dan ingin mendapatkan apa ya layanan atau mungkin mendapatkan fasilitas di GK Invest, nah bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan dibimbing gimana caranya buka demo akun, membuat demo akun, gimana caranya membuka real akun, dan jangan lupa untuk uh, melakukan deposit, transfer melakukan deposit melalui segregate account atau segrinya GK Invest Bank BCA dan Bank Mandiri. Nah, untuk alamat atau nomor rekeningnya bisa cek di websitenya gkinvest.co.id. Nah, itu ada semuanya di situ. Baik BCA dolar atau BCA rupiah, ataupun Mandiri dolar juga Mandiri rupiah. Yang jelas itu nomor rekening untuk segregate account dari GK Invest. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Terima kasih Ardiansah yang sudah memberikan Sama-sama Pak. analisa. Juga terima kasih pada Anda semuanya, para trader dari seluruh Indonesia yang sudah berpartisipasi dan sudah memberikan pertanyaan ya, ada feedbacknya. Jadi paling tidak apa yang Anda tanyakan sudah ada jawabannya. Nah, sekarang kembali lagi ke Anda yang apa namanya yang bertanya tadi. Nah, semua keputusan berarti tangan Anda semuanya. Jadi yang jelas tetap pakai disclaimer on, perhatikan risk management, perhatikan money management dalam bertransaksi. Oke, saya rasa cukup. Sampai bertemu di besok hari Jumat. Live trading lagi bersama GKN Semarang seperti biasa hari Rabu sama hari Jumat. Khusus untuk besok Jumat, itu nanti kita akan berbarengan dengan atau bersamaan dengan rilis data non-farm payroll. Non-farm payroll 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita mulai jam
19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi 30 menit sebelum non-farm kita sudah mulai. Nah, jadi persiapkan bagi Anda untuk live trading berikutnya besok hari Jumat bersamaan dengan rilis data non-farm payroll dari Amerika. Oke, tetap jaga protokol kesehatan, patuhi prokes ya, protokol kesehatan sudah dicanangkan oleh pemerintah 5M. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan di dalam bertransaksi, dan kemudahan di dalam meraih profit dalam trading. Nah, yang penting di situ. Oke, selamat malam, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.